apa kabar nih? Selama karantina di rumah aja, kamu udah ngelakuin apa aja? Kalau aku sih work from home. Sekarang aku mau review jujur tentang sebuah minyak ajaib. Wow, ajaibnya seperti apa ya? Nah, minyak ajaibnya adalah ini nih, Bio Oil, skincare oil. Bio oil ini dapat menghilangkan bekas luka ataupun stretch mark. Banyak banget sih kegunaannya. Nah, di packaging produknya tuh banyak banget dijelasin kegunaannya. Ini ada bekas luka, membantu menyembuhkan bekas luka baru atau lama, terus peregangan kulit seperti stretch mark, terus warna kulit yang tidak merata. Jadi kalau mungkin habis terpapar sinar matahari, olesin ini jadi kembali merata seperti semula. Terus penuaan dan kulit kering. Wow, ajaib banget kan minyaknya. Jadi review jujurku adalah, aku cerita ya. Nah, tahun 2018 sekitar bulan Agustus itu aku pergi jalan-jalan ke Pulau Pecang di ujung Kulon. Nah, itu aku cuma pergi berdua sama temen, terus aku ikut open trip gitu. Nah, biasa kan kalau ke pantai gitu pasti ada snorkeling. Nah, jadi waktu snorkeling itu kan kita pasti ada kesempatan buat foto-foto sama ikannya, sama terumbu karang gitu kan. Nah, terus yang nggak bisa nyelam ke dalam tuh agak ditarik, agak dipaksa gitu supaya bisa nyelam ke dalam foto bersama ikan, karena ikan-ikannya banyak yang berada di bawah. Nah, pas giliran aku tuh nggak mau ditarik atau didorong gitu. Aku bisa dorong diriku ke bawah supaya lebih dalam lagi bisa foto sama ikan. Nah, pas aku udah di bawah katanya kurang ke bawah lagi. Akhirnya aku agak menyender ke, karena ada karang-karang gitu kan, terumbu karang gitu, nyender, foto udah dapet. Terus tiba-tiba pas nyampe atas tuh panas banget, dan itu aku bener-bener yang nyender banget gitu loh, kayak nempel gitu di siniku nih, di sekitar tanganku tuh nempel gini. Pas nyampe panas gitu kan, panas. Temanku juga ada yang kayak gitu, nyender terus panas gitu. Nah, tapi yang paling parah aku bener-bener tuh kayak melepuh. Nah, katanya sih itu karang api. Pokoknya panas banget, bener-bener tangan tuh kayak melepuh. Sekitar sini sama sini tuh bener-bener panas banget. Itu sempat bercanda lagi sama tour guide-nya. Terus aku udah sampai gosok-gosok, udah nyampe disiram air pun tetap aja berasa panas, bener-bener kayak kebakaran. Itu tuh semakin lama tuh kayak merah, kayak melepuh, makin hitam gitu tuh. Terus mereka tuh kayak santai-santai aja tour guide-nya, nggak ada kayak apa, kayak ngasih obat atau apa, nggak ada. Karena emang bener-bener kan di pulau yang nggak ada penghuninya tuh nggak tahu. Dan itu tuh pulang masih besok harinya lagi. Ini tuh masih siang kalau nggak salah. Siang, sore lah, agak sore itu tuh kami ininya snorkelnya tuh bener-bener melepuh banget. Tapi pas di siram air sih mendingan, tapi airnya kering, melepuh lagi, panas lagi. Pokoknya selama sampai di itu menderita banget, bener-bener menderita, panas. Salahku juga, saat itu aku nggak nuntut atau nggak marah sama tour guide-nya, malah aku kayak, karena mereka santai, aku juga jadi ikut nyantai. Padahal aku juga siksa banget selama tidur. Itu bener-bener gak ada tanggung jawab dari mereka sama sekali, bener-bener gak tindakan apa-apa. Jadi untuk kalian, kalau misalkan kalian jalan-jalan ke open trip kayak gitu, tour guide-nya harus usahakan cari tour guide yang benar-benar ngejelasinnya tuh detail. Jadi sebelum snorkeling atau apa benar-benar harus ngejelasin detail. Atau misalkan kalian gak paham atau apa, atau misalnya ada nggak yang berbahaya ketika kita snorkeling, itu benar harus ditanya. Karena jangan sampai kejadian kayak gitu, kita kan nggak tahu ya, siapa tahu ada yang beracun atau apa, kan fatal juga kan akibatnya. Apalagi kalau misalnya ke pulau yang nggak ada penghuninya, nggak ada obatan atau apapun. Ada sih waktu itu ada kayak kooperasi gitu, cuman yang nggak lengkap, kayak ada penjaganya juga, jadi kita bisa beli juga. Itu nggak lengkap, nyari obat juga nggak lengkap, malah katanya suruh dipakein air pipis.
air pipis, bengong, katanya iya beneran. Dan obatnya juga nggak tahu apaan, aku udah nyampe. Bahkan aku ngasih balsem, aku ngasih krim tangan, apapun tetap aja bener-bener panas kayak kebakaran. Aku juga nggak tahu untuk kebakaran kayak apa, kalau kulit bakar kayak gitulah, parah banget. Tau kan kalau kena api, kalau sudut kompor tuh kayak gimana, panasnya langsung melepuh kayak gitu. Tapi lebih parah lagi, bener-bener sekujur tangan segini nih, hitam, melepuh, panas banget. Aduh, pokoknya pengalaman aja. Kalau tour guide-nya nggak bertanggung jawab, bener-bener tegasin. Mereka harus bertanggung jawab, karena mereka yang memimpin perjalanan. Jangan ikut-ikutan santai kayak aku, masa agak-agak panik juga, tapi agak masa bodoh juga, agak santai juga, nanti sembuh, tapi agak takut juga. Jadi harus bener-bener tegas ya, jangan legit. Ya, itu pelajaran banget. Pokoknya menderita banget itu kena karang api itu sampai melepuhnya. Bahkan pas udah keluar dari pulau naik bis, aku mau minta tolong sama supir untuk berhenti di apotik di mana kayak gitu, atau nemu Indomaret buat beli obat apa gitu yang bisa mengurangi panas. Malah enggak, malah bilang di sini nggak ada. Padahal ada, sempat aku lihat, tapi nggak diberhentiin sama mereka. Bener-bener nggak ada bertanggung jawabannya sama sekali. Bahkan malah aku yang suruh ganti rugi ketika alas snorkelingnya nggak sengaja jatuh ke laut karena anginnya kencang, ombak juga kencang. Itu udah pada naruh berpetakan mana. Salahku juga sih, aku ngomong lapor, harusnya diem aja, tapi malah minta tanggung jawab ganti rugi. Tapi luka aku nggak ada tanggung jawab, malah dibawa santai sama mereka, malah sempat dibercandain. Jadi harus bener-bener tegas kalau ikut trip open trip kayak gitu ya. Kadang mereka tuh masa bodoh banget, kurang detail, kurang kayak mendidik gitu loh ya guys, ingat itu. Nah, cara aku mengobati luka lepuh yang luar biasa itu adalah, lihat kan guys, sudah mendingan tanganku guys. Itu gambar melepuh, nanti aku tunjukin gambarnya, parah banget. Jadi nyampe rumah aku keinget kalau kena panas gitu, aku disuruh pakai bioplacenton. Itu salep bakar, salep khusus kalau kita kompor penggorengan yang masih panas gitu, melepuh gitu, langsung buru-buru pakai bioplacenton. Itu aku olesin terus-terusan, pakein. Pokoknya itu benar-benar menderita banget. Kayak dipakein, kita panas lagi, dipakein, panas lagi, benar-benar menderita banget. Panasnya tuh berasa terus, masih kayak nyut-nyut, kayak ada yang hidup gitu loh. Jadi selama itu tuh kayak dia panas, nyut-nyutan, tapi kayak ada yang hidup gitu. Kayaknya sebel aku kalau diinget lagi. Aku olesin, terus sudah tuh mulai berkurang panasnya, udah nggak basah lagi. Aku coba kasih kamisitin itu buat ngeringin. Jadi udah aku rajin pakein, udah kering, udah sampai terkelupas juga kulitnya. Lalu aku pakai bio oil. Nah, aku tahu bio oil ini sebenarnya sempat disaranin sama temen, tapi aku kayak masa sih gitu kan. Terus akhirnya aku coba ke toko yang kayak jual obat-obatan, cantikan dan lain-lain gitu. Terus SPG-nya nanya ada yang mau dibantu, biasa ya kalau belanja. Terus diikutin, ditanyain SPG tuh rasanya risih banget. Please deh, jangan ngikutin mulu. Kita kan butuh ketenangan, nggak berbahasa dalam belanja. Oke, back to the topic. Jadi aku tanya, Mbak, untuk ada nggak sih yang buat ngebersihin luka? Oh ada, ini bio oil aja, kebetulan juga lagi ada promo.
harganya itu di atas 100. Nah pas diskon itu sekitar 80.000, 89, ya 80.000 atau 90.000 gitulah. Ya udahlah, langsung aku beli yang ukuran 60 ml ini. Aku pergi itu 27 sampai 29 Agustus ujungnya Pulau Pecang. Pulangnya hari Minggunya ya, enggak, minggu depannya, berarti udah September tuh beli bio oil ini. Enggak, aku masih beberapa minggu buat ngeringin itu, buat ngilangin rasa panasnya itu pakai yang tadi bio placenton sama chemistry tadi. Terus pas udah kering, udah mau lepas, aku baru beli ini pertengahan September kali ya, aku lupa deh. Terus aku olesin, pokoknya aku olesin rajin banget. Setiap habis mandi aku langsung olesin, olesin habis mandi atau sebelum tidur aku olesin. Sehari 2 kali atau 3 kali aku selalu olesin sampai bulan November awal, Oktober akhir November awal aku lupa, bener-bener hilang bersih nih, udah gak ada bekas sama sekali, bener-bener kembali ke kulit semula tanpa ada bekas tuh. Luar biasa cucu meong. Oke. Nah, kenapa ada banyak di sini tas-tas ini? Jadi aku pernah share pengalaman itu di dalam Instagram aku bikin ilustrasinya, aku ceritain semuanya, tiba-tiba ada yang komen, oh ini beneran pakai bio oil. Dan ternyata dia orang bio oil. Terus aku diundang buat diwawancarai pengalaman pakai bio oil ini untuk kebutuhan internal mereka. Jadi mengumpulkan video-video review jujur dari orang-orang yang pakai, terus mereka rekam. Jadi setelah wawancara aku dapet hampers ini, kotak ini, isinya ini semua aku dapat lengkap, yang ukuran 125 ml, 60 ml, sama yang 25 ml. Dan aku juga dapat tas makeup dari bio oil ini free. Wah, luar biasa sekali harganya, tapi khasiatnya sama-sama luar biasa. Top Marco top Cico Meong ya. Jadi begitulah review aku tentang minyak ajaib ini. Minyak ajaib. Nah, saran dari aku, jika kamu ingin mendapatkan hasil sesuai ekspektasi kamu, benar-benar kulitnya kembali seperti semula, jika ada bekas luka yang parah, bekas jerawat juga yang udah kering, bisa dihilangkan pakai bio oil. Jika kamu memakainya rajin setiap saat, sehari bisa 2-3 kali setelah mandi atau sebelum tidur, pokoknya kamu harus rajin obatin, jangan males, jangan bolong-bolong. Karena skincare itu hasilnya akan terlihat jika kamu rajin, tergantung dari pemakaian kamu. Kalau kamu males, ya lebih lama lagi menghasilkan sesuai ekspektasi kamu. Tapi kalau kamu rajin, pasti akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Tapi dilihat juga kadar pemakaiannya ya, misalkan gak boleh setiap hari, hanya seminggu 2 kali, itu kamu juga tetap harus diikuti, tetap ada takarannya. Tapi untuk bio oil ini kamu harus rajin ya, setiap hari. Karena aku juga setiap hari, sehari 2-3 kali diolesin langsung ke bekas luka yang kamu ingin hilangkan. Terus kalau untuk stretch mark, aku belum bisa membuktikan. Aku juga ada stretch mark, tapi aku belum bisa membuktikan karena ketika aku sudah hilang lukanya, bekas lukanya itu, aku masih lagi pakainya. Jadi ya begitulah manusia ya, ketika sudah mendapatkan yang inginkan melupakan aturan sebelumnya.
Jadi kalau ingin membuktikan, kamu tetap harus rajin pakai setiap hari. Nanti jika udah ada hasilnya yang terlihat, nanti bakal aku buktikan lagi mungkin Instagramku. Nanti bisa follow Instagramku ya @yupolana. Hehe. Kalau ke dalam promosi, ini kan channel aku. Aku juga pakai untuk melembabkan kulitku. Kan kulitku yang kaki tuh rada kering juga. Oh, kadang ada bekas-bekas luka, aku coba olesin. Terus dengkulku juga ada beberapa warnanya yang nggak rata, jadi aku coba olesin. Ini aku lagi mau coba rajin lagi memakai seperti dulu untuk mendapatkan hasil yang sesuai ekspektasi aku. Jadi guys, terima kasih sudah menonton video review jujur aku ini. Nanti setelah ini aku bakal share video yang waktu itu aku diwawancara sama pihak Boyo Oil. Jadi mereka kayak ada acara khususnya gitu, internal mereka, aku sempat diundang. Tapi untuk aku lagi berhalangan. Nah, videoku juga ditampilin di depan mereka semua. Nanti aku tunjukin. Oke deh, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe ya video ini jika kamu suka, share, atau like, atau komen jika ada yang ingin ditanya. Dan terima kasih, maaf jika aku ada salah-salah kata atau pengucapan ya. Dadah, sampai jumpa lagi babes. Muah. Saya cari untuk menghilangkan luka bakarnya dulu, terus setelah luka bakar kering, saya coba pakai Boyo Oil untuk menghilangkan lukanya. Jadi waktu itu saya lagi les, dan ketika lagi istirahat, saya ceritakan ke teman saya kalau ini kemarin bekas luka aku liburan, terus dia saranin untuk pakai Boyo Oil aja. Cuma saya masih belum yakin untuk beli, tapi karena merasa risih, bekas luka itu terlihat banget. Akhirnya saya coba beli Boyo Oil, saya pakai. Halo, nama saya Pola. Saya sehari-hari bekerja sebagai freelance graphic designer. Saya tinggal di Bekasi dan usia saya 24 tahun. Jadi Agustus akhir kemarin saya liburan ke Pulau Kecang sama beberapa teman. Itu pas di sana saya snorkeling. Terus ketika snorkeling itu saya mau foto sama ikan nemonya. Agak lebih lama dapat fotonya, saya berusaha untuk menempelkan badan saya, terutama tangan saya ke karang, dan itu nggak tahu karangnya apa, tiba-tiba pas lepas itu panas, lumayan lama sih pas menempelkan tangan ke karang itu, dan pas naik ke atas panas banget. Sebelum saya gosok-gosok, lama-lama di hitam, lumayan areanya banyak, dan itu langsung bentol-bentol. Kira pas sudah sampai di rumah.